Teman-teman, kita semua tahu bahwa dunia sedang mengalami masa yang tidak menyenangkan. Banyak orang terjangkit dan meninggal karena virus corona atau biasa kita dengar dengan nama COVID-19. Virus ini menyebar dengan cepat, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia atau disingkat WHO menyatakan hal ini sebagai pandemi seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia yang terkena dampaknya juga, karena penyebaran virus ini yang semakin tinggi. Selama lebih kurang setengah tahun ini, wabah COVID-19 menjadi hal yang ditakutkan banyak orang. Banyak orang yang terjangkit virus ini dan tidak tertolong nyawanya, karena belum ditemukan obat maupun vaksin untuk mencegah maupun mengobati virus yang telah masuk ke dalam tubuh manusia. Saya yakin banyak dari kita yang akhirnya menjadi takut dan khawatir. Bukan hanya teman-teman saja, tapi saya juga merasa demikian. Bukan perasaan kita saja yang berubah, namun ekonomi dan lain sebagainya juga terkena dampaknya. Pendapatan orang tua kita menurun, kita tidak bisa beribadah di gereja. Banyak orang di PHK. Kita juga harus bekerja, kuliah, dan sekolah secara daring. Dan itu semua menjenuhkan kita. Bahkan tidak jarang bukan kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita sering menanyakan pertanyaan seperti ini kepada Tuhan. Kapan semua berakhir Tuhan? Kok semuanya aku yang tanggung Tuhan? Aku harus dapat penghasilan dari mana? Di mana Tuhan sekarang? Kalau Tuhan ada, kenapa semua ini terjadi? Apakah Tuhan benar-benar ada dan peduli dengan aku? Dan masih banyak pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Teman-teman, saya tahu bahwa kita semua merasa khawatir, merasa Tuhan tidak lagi melindungi dan peduli dengan kita. Bahkan doa-doa yang telah kita doakan tak kunjung dijawab oleh Tuhan. Tapi teman-teman, apakah karena wabah pandemi ini kita jadi mundur dari Tuhan? Kita jadi nggak percaya akan perlindungan Tuhan. Kita jadi nggak percaya akan kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, stop thinking like that. Tuhan tidak tidur. Tuhan sedang merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, dalam kondisi dan situasi seperti inilah iman kita diuji. Bahkan di dalam bagian lain dari Alkitab, tepatnya dalam Mazmur 121, pemazmur menyatakan bahwa ia sedang berada dalam lembah kekelaman. Ia mencari pertolongan dari atas. Ia melayangkan matanya ke gunung-gunung yang berada di sekitarnya. Ia bahkan bertanya, dari mana pertolongannya datang? Tapi ia percaya bahwa pertolongannya adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ia percaya bahwa Tuhan sebagai penjaganya yang tak pernah tidur. Bahkan Tuhan selalu menyertai pemazmur baik siang maupun malam. Beberapa teman saya juga bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka benar-benar bergumul akan keadaan mereka. Tapi mereka masih percaya bahwa Tuhan masih melindungi mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kenyataannya mereka masih hidup dan masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Dan itu adalah sebuah anugerah yang masih bisa disyukuri di masa seperti ini. Banyak orang yang juga bergumul dengan situasi seperti ini, tapi mereka masih memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masih maukah kita tetap berharap kepada Tuhan di tengah masa yang tidak menyenangkan ini? Tuhan bahkan sudah menyiapkan jalan yang sempurna, karena Ia adalah Allah yang sempurna. Bahkan janji yang Tuhan buat dengan manusia adalah janji yang murni dan pasti ditepati. Tidak hanya itu, tapi Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Teman-teman, kita tidak perlu takut akan apapun juga. Tuhan telah berfirman bahwa Dia adalah tempat perlindungan untuk kita manusia. Lalu apalagi yang kita takutkan? Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. You are not alone. The Lord your God always be with you. Teman-teman, di saat kalian melihat video ini, Tuhan ada sama kalian, melindungi kamu. Iya, kamu. Daud dalam salah satu mazmurnya menuliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Allahku, Tuhanku ada bersama aku. Teman-teman, meskipun kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, ingatlah Tuhan ada bersama dengan kita. Kenapa harus begitu? Karena hanya di dalam Tuhan yang kita percayai, kita mendapat rasa aman. Mungkin dalam masa pandemi seperti ini sulit bagi kita untuk bisa sepenuhnya percaya kepada Tuhan.
Tapi ingatlah bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita dapat merasa aman. Allah yang kita percayai bukan sembarangan. Ia adalah Allah yang bukan hanya setia akan janjinya, tetapi Ia juga adalah Allah yang selalu peduli dan selalu menyertai umatnya. Dalam Yesaya 41 ayat 10a tertulis, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Teman-teman, ketika kita menaruh rasa percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan berarti kita akan bebas dari terinfeksi virus corona ini ya. Tapi berada di dalam Tuhan berarti kita masih punya pengharapan dan rasa aman, sehingga kita akan terus dilindunginya dalam naungannya. Teman-teman, saya tahu dalam situasi seperti ini, setiap kita sulit untuk merasakan hadirat dan perlindungan Tuhan. Bahkan mungkin sulit untuk percaya. Tapi saya di sini mengajak dan memberitahukan kepada kalian semua yang mendengarkan video ini, bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan, bahwa Tuhan peduli dan beserta dengan kita. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan dan bagikan kepada kita semua. Milikilah relasi yang baik dengan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali dekat kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dengan memohon perlindungan Allah untuk menjaga kita dalam setiap kegiatan kita. Percayalah bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja dalam hidup teman-teman. Tuhan melindungi dan peduli kepada teman-teman semua. Dan pastinya Tuhan juga berserta dengan kita semua.